Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabal khasirun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan ketaatan yang semakin meningkat akan mengantarkan kita semua ke arah kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Definisi takwa secara umum sebagaimana yang populer dan kita ketahui adalah mematuhi dan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Untuk dapat mencapai derajat takwa, seorang muslim dituntut untuk memiliki penguasaan ilmu, amal soleh, dan istiqomah dalam mengamalkannya secara tulus. Sebab seseorang tidak akan mungkin dapat mencapai suatu tingkat kemuliaan dan derajat ketakwaan tanpa didasari ilmu. Bagaimana mungkin seseorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Begitu juga bagaimana mungkin seseorang akan dapat mencapai derajat takwa jika ia tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknik pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Demikian pula bagaimana seseorang akan menjauhi larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka ilmu tentang hukum-hukum Allah yang berkenaan dengan perintah dan larangannya menjadi suatu keniscayaan dan keharusan untuk dipelajari dan diketahuinya. Bahkan orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, ia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, melainkan ia bertambah menjauh daripadanya. Nabi SAW pernah bersabda, "Man yasdad ilman walam yasdad hudan, lam yasdad illa bu'dan." Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya, maka ia tidak
bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin menjauh. Hadirin sidang Jumat yang memuliakan Allah. Mengenai sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang dijelaskan di awal surat Al-Baqarah adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu percaya dan yakin akan adanya sesuatu yang maujud, yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Mereka yang mendirikan sholat, mereka yang menafkahkan sebagian rizki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Mereka yang beriman akan adanya hari kiamat. Jika kita cermati definisi takwa dan sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan, maupun status sosial. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang, atau kulit hitam. Golongan itu atau golongan ini, semua itu tidak termasuk dalam kategori ketakwaan dan bukan menjadi ukuran akan kemuliaan seseorang. Kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur dari ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Setiap muslim memiliki potensi untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Baik orang Arab maupun orang non-Arab, yang kaya dan yang miskin, yang tua ataupun yang muda, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai derajat takwa. Sebuah derajat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika takwa telah tertanam dalam hati, menyatu dan terekspresi pada ucapan, perbuatan, dan segala tingkah laku, maka akan menghasilkan dan membuahkan berbagai keutamaan dan faedah yang besar. Di antaranya ialah pertama, takwa menjadi sebab dimudahkannya perkara yang sulit. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." At-Tolak ayat 4. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kedua, takwa kepada Allah menyebabkan lenyapnya kegelisahan, mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi dan terbukanya jalan-jalan datangnya rizki. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, takwa menyebabkan seseorang selamat dari kebinasaan dan azab yang memilukan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunajjiyallahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun." Az-Zumar ayat 61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Yang keempat, takwa menyebabkan terhapusnya dosa-dosa dan diangkat derajatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi
wa yu'zim lahu ajra. At-Tolak ayat 5. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Yang kelima, buah terbesar dari takwa adalah berupa surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta berbagai kenikmatan yang luar biasa di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad." Ali Imran ayat 15. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setiap orang yang menginginkan kemuliaan dalam kehidupannya, keberkahan rizkinya, mengalir kebaikan padanya, dan ditolaknya keburukan yang tidak disukainya, maka hendaklah ia bertakwa. Kalau saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, tentu akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk dipersembahkan kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihabdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fihi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصل جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.